Firman Tuhan hari ke-52, 21 Februari tahun 2025. Injil Lukas pasal 21 ayat 3-4, perikop persembahan seorang janda. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-52 tanggal 21 Februari 2025 diambil dari kitab Lukas pasal 21 ayat 3 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda. Itulah perikop dari ayat ini. Dan kita tetap mengajukan dengan 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia katakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Lalu Yesus berkata, dengarkan, janda ini memasukkan lebih banyak dari semua yang lain, sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, dari kelebihan hartanya, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya, yang diperlukannya sendiri untuk hidup. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari di dok songonon. Ninna Yesus ma udok matuhamu sasitongna gumodang do na nilehon ni ina na mabalui siyan na nilehon ni akka na asingi ay sude akka na asingi na mangalehon ni siyan hamoraon na do na nilehon nai ala yanggo ina na babaluon ina ma na adong ala ni pogos dada holani tahe di pasahat ibana do sude dohot na porlu tungoluna. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita masuk dalam bacaan pagi. Bacaan pagi pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28. Elkana dan keluarganya di Silo. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini menceritakan tentang Hana. Dia seorang wanita yang sangat merindukan anak karena dia mandul. Sangat merindukan anak, dan kemudian bagaimana Tuhan menjawab doanya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa, ketekunan dalam iman, dan perjalanan yang tulus. Kenapa dikatakan bahwa doa Hana diterima? Nah, kita melihat histori daripada keluarga ya, bahwa Elkana
dan istrinya Hana dan Penina. Ada 2 orang istri. Nah, sedangkan Hana tidak memiliki anak alias mandul. Tetapi Penina memiliki banyak anak. Nah, sehingga dalam keluarga terjadilah kesedihan pada diri Hana karena sering dihina oleh Penina, istri kedua daripada Elkana, karena tidak punya anak, sehingga dia sangat menderita dan sering sedih dan menangis. Nah, dalam situasi inilah Hana menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dia berdoa sambil menangis. Dan dia malah berjanji dengan Tuhan, bila saya mendapatkan anak, katanya, saya akan serahkan seumur hidupnya kepada Tuhan. Inilah janji daripada Hana apabila dia memiliki anak. Kemudian apa yang terjadi? Hana benar-benar memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Itulah kelahiran Samuel berkat doa Hana sambil menangis dan juga menyampaikan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas permohonannya, bahkan berjanji akan diberikan kepada Tuhan. Doa yang tulus. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Pesan moralnya adalah tetap berdoa dan berharap. Artinya permintaan dan harapan bahwa doa Allah jalan sesuatunya untuk memohon. Jadi berdoa dan berharap serta merasakan cinta Tuhan yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Jadi pesan moralnya adalah berdoa dan berharap bahwa kasih Tuhan kekal dan abadi tetap mencintai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan moral. Kemudian bagaimana pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat Pertama adalah doa Hana dengan sungguh-sungguh dan menangis. Jadi Hana berdoa sungguh-sungguh dan menangis. Itu diterima oleh Tuhan. Lalu lahirlah Samuel sebagai anak daripada Hana dengan suaminya Elkana. Kemudian pembelajaran yang kedua, doa diiringi dengan janji. Artinya dalam berdoa itu dia berjanji dan bernazar kepada Tuhan. Yaitu dikatakan Tuhan berkenaan. Dan Samuel dilahirkan Hana. Sesuai dengan janjinya, dia diserahkan kepada rumah Tuhan seumur hidupnya. Itulah pelajaran yang kedua, bahwa doa diiringi dengan janji, Tuhan pasti menjawab dan itu pasti terkabul. Ada kepastian dalam doa. Jadi dalam kita berdoa, jangan kita ragu-ragu, bimbang, tapi harus yakin bahwa doa kita diterima oleh Tuhan. Kemudian pembelajaran yang ketiga, pergumulan Hana yang dihina oleh Penina karena tidak punya anak. Ini merupakan tantangan bagi Hana
dan menjadi rendah hati dan ketabahan, ya. Dan juga dia memberanikan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi permasalahannya, hinaan dan penderitaan yang dialaminya, pengorbanan itu disampaikan kepada Tuhan dalam doa, sehingga Tuhan menjawabnya dengan baik. Itulah kita lihat dalam bacaan pagi pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan 21. Ini tetap mempunyai perikop keselamatan untuk semua orang. Ini tetap. Nah, apa makna dari perikop ini? Ya. Pasal 10 ayat 16 sampai 21 mengandung pesan penting tentang tanggung jawab kita dalam memberitakan Injil dan bagaimana Allah tetap berdaulat atas keselamatan. Jadi tetap memberitakan firman Tuhan, Injil, ya, dalam dan bagaimana Allah tetap berdaulat atas keselamatan. Jadi pemberitaan firman Tuhan sebagai tanggung jawab orang yang percaya. Dan Allah tetap berdaulat dalam keselamatan. Dalam penggalan ayat ini, ya, artinya beberapa bagian dari ayat ini, Paulus menyoroti yang ditekankan bahwa bukan semua orang mendengar dan menerima kabar baik tentang Yesus Kristus. Tidak semua orang mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, dikatakan, meskipun berita tersebut harus disampaikan kepada semua bangsa. Jadi memang berita itu harus disampaikan kepada semua, tapi tidak semua orang. Nah, kemudian bagaimana solusi? Di sini dikatakan bahwa Israel sendiri, ya, bangsa yang tidak percaya, banyak di antara mereka tidak percaya, ya. Namun walaupun demikian, kasih dan rencana Allah tetap berlaku bagi mereka dan yang lainnya. Jadi walaupun dengan mungkin sifat yang lugu atau kebodohan atau apapun, ya, belum percaya kepada Yesus, ya, dan tidak mendengar berita tersebut, Allah mengatakan bahwa namun walaupun demikian, ya, kasih dan rencana Allah tetap berlaku bagi mereka dan yang lainnya. Artinya, karena Allah sudah mengatakan bagi semua orang, maka sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, beritakan firman Tuhan kepada semua orang, baptis di dalam namaku dan juga namaku. Ini sudah disampaikan bahwa keselamatan itu untuk semua orang, walaupun masih belum percaya dan belum mendengar. Selama dia di dunia ini ada kesempatan, namun apabila kesempatan yang ada tidak dimanfaatkan, ya, bahwa mereka tidak mengenal Yesus dan tidak mendengar keselamatan itu ada hari penghakiman. Itu adalah hak mutlak, absolut dari Tuhan untuk mengadili mereka. Namun selama masih di dunia ada kesempatan
keselamatan itu berlaku bagi mereka yang belum mengenal Yesus dan yang belum percaya kepada Yesus. Selama masih dunia ada kesempatan hidup, selama dia hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal terus tidak mengenal Yesus, itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi. Itulah masalah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moralnya? Kalau kita melihat dalam Roma 10 ayat 16 sampai 17, tetapi tidak semua orang melayani kabar baik itu, sebab Yesaya berkata, ini ada membawa-bawa nama Yesaya, Paulus ya, Tuhan, siapakah yang percaya kepadamu tentang pemberitaan kami? Siapakah percaya kepadamu tentang pemberitaan kami? Ini sudah ada memang dalam kerangka berpikir daripada Yesaya. Nah, kemudian dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Tidak semua orang menerima kabar baik mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi memang hanya dengan mendengar kita memahami dan kita akan menjalankan, menjadi pelaku firman. Nah, karena tidak semua orang menerima kabar baik ya mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus, maka setiap orang percaya bahwa tanggung jawab memberitakan Injil adalah esensial, yang sangat krusial agar banyak orang dapat ya memahaminya. Jadi artinya tanggung jawab orang percaya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Tanggung jawab orang yang percaya sebagai panggilan untuk menyampaikan kabar baik itu kepada siapapun yang membutuhkan, selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Mari kita lihat ya, pembelajaran. Allah tidak akan mengabaikan orang yang mencarinya. Kenapa? Karena kasih-Nya kekal dan abadi. Dan Allah tidak mau kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya dia selamat dan tidak mati. Jadi Tuhan Allah tidak mau dia kematian orang yang fasik, orang yang berdosa. Tidak mau Allah. Yang mau kematian orang yang berdosa adalah iblis. Karena kematian dikuasai oleh iblis, tapi kehidupan dikuasai oleh Tuhan. Maka Tuhan Allah tidak mau kematian orang fasik. Kenapa? Yesus dibangkitkan. Karena bukan kematian akhir daripada hidupnya. Sama dengan manusia nanti akan dibangkitkan. Inilah pembelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa Allah tidak menginginkan kematian daripada manusia, tapi pertobatannya supaya ia selamat. Kemudian yang kedua, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa Yesus juru selamat merupakan panggilan bagi orang percaya dan untuk mendukung satu sama lain. Jadi memberitakan panggilan bagi orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini harus kita sampaikan. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6,
akulah ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak satu pun orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ini harus diberitakan bagi semua orang bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju Bapa di surga. Tanpa Dia kita tidak bisa menemui Tuhan. Ya memang, kenapa dikatakan Yesus tanpa Dia tidak bisa bertemu? Karena dikatakan melihat aku sama dengan melihat Allah. Allah bersama dengan aku bersama dengan Allah. Jadi Yesus sendiri adalah Allah. Itulah bisa kita simpulkan dari pembicaraan. Maka beritakan. Jangan sampai orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Roh Kudus. Harus yakin. Karena Tuhan mengatakan, pada waktu nanti penduduk surga dan penduduk bumi disatukan dalam satu pemerintahan di Sion, di New of Jerusalem. Disitulah hanya satu pemimpin kita, raja dari segala raja, itulah Allah sendiri. Dan itulah Yesus, dan itulah Roh Kudus. Itulah arti Trinitatis. Dalam nanti kepemimpinan itu hanya satu orang. Dia sebagai Roh Kudus, Dia sebagai Allah, Dia sebagai Yesus. Satu pemimpin dunia, raja dari segala raja. Itulah bacaan firman Tuhan pagi ini, khusus bacaan malam dan bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Bahwa perikop hari ini dikatakan bahwa persembahan seorang janda. Apa makna, pesan moral, dan pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat. Apa makna? Ya. Nah, kita lihat makna daripada perikop ini. Yesus melihat seorang janda miskin yang memberikan persembahan di bait Allah. Jadi ini langsung Yesus sendiri menyaksikan, melihat seorang janda memberikan persembahan. Ya. Dan dilihatnya hanya 2 rimis, sangat kecil. Nah, dan mengatakan janda itu memberikan ya sedikit, lebih banyak, walaupun 2 rimis, tapi Yesus mengatakan janda itu memberikan lebih banyak daripada semua orang lain. Jadi yang lain itu ada memberikan jutaan atau berapapun yang diberikan sangat banyak, tapi dikatakan janda itu memberikan lebih banyak, padahal 2 rimis. Ini sulit dimengerti oleh kita. 2 rimis kok lebih besar dari 1 juta? Apa maksud Yesus mengatakan itu lebih besar atau lebih banyak? Nah, alasannya adalah karena ia memberikan dari kekurangan yang dimilikinya. Artinya itulah nafkahnya. Itulah sebenarnya untuk menghidupi dia. Tapi diberikan itu sebagai persembahan. Itulah mengatakan bahwa Yesus mengatakan lebih besar diberikan janda itu daripada orang-orang kaya itu. Kalau orang kaya memberikan dari kelimpahan, kelebihan dari hartanya, mungkin sisa-sisa dari hartanya ya, diberikan. Dan tidak sepenuhnya miliknya yang diberikan, tapi sisa-sisa hartanya diberikan. Ya, mungkin ini contoh waktu orang memberikan persembahan, hati-hati. Ya. Kadang-kadang anak-anak juga dan remaja juga, naposo juga, kalau persembahan sudah diserahkan oleh orang tua
misalnya hanya 10.000, ya, dan kolekte ada 3 kali, ya, pertama, kedua, dan ketiga. Ditukarlah uang yang 10.000 menjadi 5 bagian, karena ada 2.000. 5 bagian ini diberikan 3 bagian, dan 2 bagian itu dipegang. Ini yang tidak baik. Kalau sudah dipersembahkan, diberikan 10.000, sampaikan itu semua tanpa harus ditukar. Tidak perlu melihat kau memberikan sekali, 2 kali, atau 3. Sekali pun cukup, karena itulah yang kau persembahkan. Nah, di sini pun ya dikatakan bahwa tidak melihat berapa jumlah yang diberikan, tapi dengan ketulusan hati, ya. Nah, kemudian kita lihat orang kaya memberikan dari kelimpahan. Ini, ya, merupakan nilai, ya, yang punya arti, dan mungkin karena kelimpahan bukan dengan tulus. Bisa saja dengan ria, atau supaya dilihat orang. Nah, nilai integritas dan pengorbanan dalam memberi, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Jadi kita lihat pesan moralnya adalah bahwa ukuran pemberian tidak selalu diukur dari jumlah materi. Tidak selalu dilihat dari berapa jumlah yang diberikan, tetapi dari hati dan komitmen seseorang untuk memberi sesuai dengan kapasitasnya. Artinya tulus dan ikhlas. Kalau dia punya kapasitas memberikan lebih banyak, ya berikan sesuai dengan kapasitasmu. Artinya, ya, kalau dalam peraturan persembahan dalam Maliaki dikatakan waktu Abraham menentukan 10% dari hasil yang kita ambil, kita berikan kepada Tuhan. Nah, itulah namanya perpuluhan. Tapi ini pun, ya, tidak serta-merta menjadi kebenaran dalam memberikan persembahan. Misalnya, kita punya uang 5 juta. 10% adalah 500.000. Oke, angka bisa 500.000. Tetapi kita memberikan 500.000 dengan tidak tulus dan ikhlas atau menggerutu, sama aja bohong. Tetapi berapapun kita berikan dari uang kita dengan tulus dan ikhlas, itu yang benar. Jadi walaupun ditentukan 10%, kalau kita tidak tulus, sama aja kurang bermakna. Itulah dikatakan maka tidak diukur dari besar kecilnya persembahan, jumlah materi, tetapi dari hati yang tulus dan komitmen seseorang untuk memberi sesuai dengan kapasitasnya. Tulus dan ikhlas. Kalau dia punya kapasitas besar, berikan besar. Kalau dia punya kapasitas kecil, berikan sesuai dengan kapasitasmu. Inilah pesan moralnya. Kemudian, memberi lebih banyak secara kuantitas. Nah, ini tadi dikatakan. Namun jika hal itu berasal dari surplus atau, ya, kelimpahan, maka nilainya tidak setara dengan pemberian yang datang dari kekurangan. Artinya itu kemampuannya hanya itu, dia kekurangannya. Tapi orang memberikan dari kelebihannya, maka tidak setara. Maka Yesus mengatakan janda itu lebih besar nilainya dibanding yang lainnya. Kemudian para ahli teolog menyampaikan bahwa ada semacam pendapat
bahwa sikap memberi dengan tulus ya justru lebih berharga di mata Tuhan. Karena hal ini menunjukkan iman dan kepercayaan kepadanya sebagai sumber segala sesuatu. Karena harta semuanya dari Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita, tidak butuh dia. Tapi Tuhan butuh apa isi hati kita. Kita berikan semua pun yang kita miliki, Tuhan tidak berarti baginya. Karena yang menciptakan Tuhan. Tapi yang mau dilihat di sini adalah ketulusan hati. Maka para teologi mengatakan bahwa sikap memberi dengan tulus ya justru lebih berharga di mata Tuhan. Karena hal ini menunjukkan iman dan kepercayaan kepadanya sebagai sumber segala sesuatu. Jadi artinya ya sian bundarido tu sabai ya. Artinya dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi tapi ada keikhlasan dan ketulusan. Jadi yang diminta di sini kita dalam hidup kita dalam memberi ketulusan dan keikhlasan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Tulus dan ikhlas memberi, karena itulah yang berharga di mata Tuhan. Di luar itu tidak ada artinya. Ini yang mau disampaikan dalam pesan moral perikop ini. Sekarang apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat ya. Kita diajak untuk merenungkan sikap memberi ya. Dan sudahkah kita memberi sepenuh hati? Ini yang menjadi pembelajaran bagi. Sudahkah kita memberi sepenuh hati? Nah, kemudian tulus ya tanpa pamrih dari apa yang kita miliki. Apakah ikut-ikutan atau supaya dilihat orang? Nah, jadi ini kita lihat dalam praktek sehari-hari ya. Sering kita melihat misalnya dalam kumpulan ada meninggal. Ada yang membuat list ilumanetek. Tapi ada kalanya orang memberi, melihat dulu siapa, berapa dikasih. Jadi tapi bagi orang yang memberi pertama, itulah yang tulus dalam memberi. Jadi mari kita lihat dalam pembelajaran ini contoh seperti ada list ya untuk membuat sumbangan atau ilumanetek. Ya, kadang-kadang kita melihat siapa orang yang memberi dan ukuran kadang-kadang kita lihat si A sekian, si B sekian sehingga kita memberikan sekian. Nah, ini tidak lagi ketulusan. Nah, seharusnya dalam list tersebut kita berani. Penulis pertama itu adalah tulus dan ikhlas. Itulah satu gambaran. Kalau ada orang tidak mau menulis pertama, mungkin dia untuk melihat-lihat siapa memberi dan berapa jumlahnya. Nah, itulah ketulusan dalam memberi. Itu pertama. Yang kedua, memberi dengan ketulusan dan pengorbanan lebih berharga di mata Tuhan daripada memberi dengan ketulusan dan pengorbanan ya di mata Tuhan daripada memberi ya banyak harta tetapi tanpa niat yang tulus. Jadi memberi ya dengan ketulusan dan pengorbanan itu lebih berharga di mata Tuhan daripada memberi banyak harta tetapi tanpa niat dan tulus, atau mungkin terpaksa, atau mungkin supaya dilihat orang, atau ada orang memberi
karena dia misalnya contoh ada suatu pernah pemuda ya, ada 2 orang contoh. Pemuda si A memberi dengan tulus. Tapi pemuda si B karena dia bersama dengan pacarnya, dia memberi karena ada pacarnya. Kalau tidak ada pacarnya dia tidak memberi. Nah, ini tidak tulus. Jadi di sini dikatakan memberi yang tulus dan pengorbanan lebih berharga di mata Tuhan dibanding memberikan dengan harta yang banyak tapi tanpa niat dan ketulusan hati. Pembelajaran yang ketiga adalah Tuhan menghargai setiap persembahan ketika disertai dengan kesungguhan dan komitmen untuk melayaninya, memberi inspirasi bagi kita untuk senantiasa memberi dengan hati yang penuh dan tulus. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 17 dikatakan bahwa hati yang remuk dan hancur Tuhan tidak akan despises, artinya tidak memandang rendah orang lain, siapapun dia, tidak despises, memandang rendah terhadap pemberian tersebut, tapi tetap dihargai dengan baik. Nah, ini mengingatkan kita untuk memberi dengan sepenuh hati, bahkan ketika tidak memiliki banyak. Pemberian adalah suatu bentuk ibadah kepada Tuhan. Jadi memberikan itu adalah merupakan suatu ibadah buat Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi menolong orang miskin itu sudah sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Jadi setiap pemberian kita dengan tulus menolong orang miskin yang tidak lagi bisa mengembalikan kepada kita, itu adalah tulus dan Tuhan akan membalasnya. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita dari persembahan janda lebih banyak dari orang-orang kaya? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dapat dipelajari dari sikap memberi seorang janda dalam konteks kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa dipelajari dari sikap seorang janda yang memberikan tersebut? Kata Yesus bahwa itu lebih banyak daripada yang lainnya. Sikap memberi seorang janda seperti dicontohkan di Alkitab adalah mengajarkan kita tentang ketulusan hati dan keikhlasan dalam berbagi, meskipun dalam keterbatasan. Jadi sikap memberi seorang janda yang dicontohkan dalam Alkitab menggambarkan tentang ketulusan dan keikhlasan hati dalam memberi, meskipun hanya itu satu-satunya hartanya. Setelah itu diberikan, dia tidak punya lagi. Nah, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Nah, dan ini adalah mencerminkan kasih yang mendalam. Janda memberikan semua yang ada padanya,
sebagai ungkapan iman pengandalan Tuhan. Jadi ada semacam ungkapan iman bahwa dia tidak khawatir dalam hidupnya walaupun dia memberi hari ini persembahan, karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi tidak ada keraguan bagi dia untuk memberikan walaupun hanya itu miliknya dengan keterbatasannya, karena dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 49 dikatakan ya, ketika Yesus duduk di sebelah peti persembahan, ia melihat bagaimana orang banyak ya memberikan uang ya dalam peti itu. Jadi Yesus waktu dia berada di depan peti persembahan, dia melihat banyak orang yang memberi. Nah, kemudian banyak orang kaya memberi dengan banyaknya. Nah, dengan itulah Yesus melihat banyak orang kaya memberikan banyaknya uang. Nah, tetapi seorang janda miskin datang dan memasukkan 2 uang logam ya kecil yang bernilai sedikit. Nah, itulah Yesus mengatakan itu lebih banyak daripada yang kaya tersebut. Nah, dalam pandangan Tuhan, bukan jumlah yang diberikan yang utama, melainkan sikap hati dan keikhlasan dalam memberi. Selama ada kesempatan untuk berbagi ya, tidak tergantung pada besar atau kecilnya sumbangan, tetapi pada niat dan pengandalan pada Tuhan, kasihnya kekal dan abadi. Jadi dalam setiap kesempatan kita untuk memberi, bukan dilihat dari besar kecilnya, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Artinya, kalau memang diminta memberikan persembahan, kita harus memberi. Seperti contoh ya, di dalam gereja ada persembahan kantongan. Nah, saya ada pengalaman waktu saya ada di Cilengsi ya. Ini mau memberikan persembahan. Persembahan sudah mulai dijalankan di depan, dan saya lihat uang saya tidak ada uang kecil. Yang paling kecil ada yang mungkin, dan paling besar waktu itu adalah 100.000. Terus apakah saya memberikan atau tidak? Mau menukar tidak sempat. Wah, jadi bergejolaklah dalam pikiran, memberi atau tidak. Harus kita persembahan semakin dekat, dia berjalan terus sampai akan kegilaan kita. Akhirnya dalam diri saya ada suatu bisikan dari hati, ada kesempatan memberi, berikan. Sebab setiap ada kesempatan memberi, jalankan. Bukan dilihat besar kecilnya. Apapun itu, ada kesempatan memberi, berikan. Akhirnya terpaksa saya berikan uang yang harga 100.000, biasanya 50.000 atau 20.000 atau 2.000 atau 3.000, saya berikan pada saat itu dengan ikhlas. Dan tidak ada perdebatan dalam batin, memberi tidak, memberi, dan tidak ada hitung kancing, berikan tidak, berikan tidak. Tapi tulus memberi, selesai. Apa yang terjadi? 4 jam kemudian, setelah itu, saya ada pendapatan 2 kali lipat dari yang saya berikan. Itu langsung terjawab kontan. Itu. Jadi jangan kita ragu-ragu dalam memberi selama ada kesempatan. Dan itu langsung dikembalikan, ada orang yang memberikan amplop 2 kali lipat dari yang saya berikan. Jadi dengan kata lain, jangan pernah
kita ragu-ragu dalam memberi. Setiap ada kesempatan, berikan yang terbaik pada Tuhan. Selama itu diminta dari kita. Itulah yang saya katakan dalam hal ini. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan nomor 2. Ya. Bagaimana cara kita dapat mengukur ketulusan hati kita saat memberi kepada sesama? Apa ukuran ketulusan hati itu? Kalau kita memberi terhadap sesama, apa ukurannya? Nah, ketulusan hati saat memberi kepada sesama merupakan cerminan dari kasih Kristus dalam hidup kita. Itu ukurannya. Jadi, ya, bagaimana cara kita dapat mengukur ketulusan hati kita saat memberi? Hanya karena kasih Kristus kita memberi. Karena kita sudah dikasihi, diberikan berkat, maka kita wajib hukumnya untuk menyalurkan berkat tersebut. Itulah dikatakan bahwa merupakan cerminan dari kasih Kristus dalam hidup kita saat kita memberi. Nah, kemudian Alkitab mengajarkan. Apa yang diajarkan Alkitab? Untuk memberi dengan sukacita dan dari hati yang tulus, ya, bukan karena terpaksa atau untuk tujuan mendapatkan pujian. Jadi, ya, Alkitab mengajar untuk memberi dengan sukacita dan dari hati yang tulus, bukan karena terpaksa atau untuk tujuan mendapatkan pujian. Jadi bukan untuk dipuji dan bukan karena terpaksa, tapi dengan ketulusan hati. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, ya, setiap orang harus memberi menurut keadaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu sudah dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Setiap orang harus memberi menurut keadaan hatinya, juga jangan dengan sedih karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita memberi itu harus dengan hati yang tulus, bukan karena paksaan atau bukan untuk mendapat pujian, tetapi karena Allah mengasihi setiap orang yang memberi, ya, dengan sukacita. Kemudian ketulusan dalam memberi tidak hanya terletak pada jumlah atau bentuk pemberian. Jadi kalau kita tulus memberi bukan hanya terletak pada jumlah, berapa angkanya, atau bentuk pemberian tersebut, dalam bentuk apa, paket apa, bukan. Ya. Nah, tetapi yang paling utama adalah motivasi. Apa dorongan kita untuk memberi? Ya, tentu karena kita sudah mendapatkan anugerah, berkat, dan kasih dari Allah, maka wajarlah pemberian dari Tuhan itu kita salurkan kepada orang. Dan itu barulah kita menjadi saluran berkat. Ya. Maka kesempatan untuk melayani selama kita masih hidup. Nah, memberi dengan sukacita adalah cerminan dan kondisi hati kita yang terbuka dan bersedia untuk berbagi seperti yang diajarkan Kristus. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita adalah cerminan dari kondisi hati kita yang bicara. Kalau kita memberi dengan sukacita, nah, dan bersedia untuk berbagi
seperti yang diajarkan oleh Kristus. Yesus juga pernah waktu dia menemui Marta dan Maria, ya, dia melihat mereka bersedih karena Lazarus meninggal. Tapi begitu lihat Maria menangis, Yesus pun menangis. Artinya kita menangis bersama dengan orang yang menangis, dan kita bergembira dengan orang yang bergembira. Disinilah diperlukan empati. Jadi empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah dasar kita dalam memberi. Dan juga harus ada punya motivasi yang besar. Nah, jadi dengan memberi motivasi, tentu itu atas dorongan hasrat, ya, untuk memberi sebagai pondasi daripada kita memberi. Jadi ada dorongan, hasrat, dan motivasi. Motivasinya adalah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, mengapa banyak orang cenderung mengutamakan jumlah daripada niat dalam tindakan memberi? Jadi dikatakan, tindakan memberi seringkali dinilai berdasarkan jumlah yang diberikan, angka, bukan niat baiknya. Dalam perspektif Kristen, ya, kualitas hati yang memberi lebih penting daripada kuantitas. Jadi kualitas hati yang memberi itu jauh lebih penting daripada kuantitas yang diberikan. Itu dalam perspektif iman Kristiani. Nah, kemudian dalam perspektif Kristen, kualitas hatinya yang memberi lebih penting daripada kuantitas. Nah, ini sering orang menunjukkan kuantitas, ya, karena ada target yang akan dicapai. Ya, mungkin dia supaya dipuji orang, atau supaya ini lebih cepat megah sehingga dilihat orang. Tidak, ya, bisa terjadi. Nah, dalam hal ini kita harus ingat ada dasar yang mendasari, yaitu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan begini: setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya, bukan karena sedih atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah dasar kalau kita memberi. Jadi ada kerelaan hati, bukan keterpaksaan, ya. Bukan. Karena Allah mengasihi orang yang sukacita dalam memberi. Kemudian Tuhan, ya, lebih peduli dengan sikap hati kita saat memberi daripada sekedar angka yang tertera. Jadi berapapun kita berikan jumlahnya, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat bagaimana kita dalam memberi itu. Nah, itulah makanya mengapa banyak orang cenderung mengutamakan jumlah daripada niat dalam memberi. Nah, itulah karena ada persepsi kadang-kadang orang melihat, padahal Tuhan bukan melihat angka yang kita berikan berapa, tapi Tuhan melihat bagaimana kita, situasi kita dalam memberi, bersungut-sungut, ikhlas, tulus. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Nah, sehingga memberi dengan niat baik adalah cerminan kasih dan kerendahan hati, dan itulah pokok ajaran Kristus.
Itulah kunci. Jadi memberi ya dengan niat baik, tulus, ikhlas ya, cerminan kasih dan kerendahan hati. Itulah pokok ajaran Kristus. Mari kita memberi bukan dari segi materi atau angka-angka, tetapi dengan ketulusan hati, keikhlasan hati, dan kerendahan hati, serta motivasi dalam diri kita. Kita memberi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan dan diberikan berkat. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam memberi. Tuhan melihat sikap kita, bukan melihat jumlah apa yang kita berikan. Amin. Tuhan memberkati.